Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu akan melakukan presensi. Silakan kalian mengisi link presensi yang Ibu berikan di WA group kita. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Anak-anak, apakah di antara kalian masih ada yang ingat pada pembelajaran kita sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Materi sebelumnya itu tentang cerita rakyat, Bu. Iya, Bu. Kemarin belajar tentang pengetahuan cerita rakyat. Kita mempelajari unsur intrinsik dalam cerita rakyat, yaitu dalam unsur intrinsik ini ada tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Dan terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks berita melalui PPT yang Ibu tayangkan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur dalam berita dengan melihat dan mendengarkan tayangan video berita yang berjudul "Tetap Berprestasi pada Saat Pandemi". Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan struktur, unsur-unsur, dan kaidah kebahasaan dalam teks berita Riko Simanjuntak bahwa kemenangan Persija atas Tira Persikabo. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu membaca salah satu teks berita, oknum petugas ngotot ingin makan di tempat saat PSBB, atau berita yang berjudul kebakaran hebat di Pasar Ngunut. Kemudian, pada pembelajaran kali ini akan dimulai dengan Ibu memaparkan materi melalui PPT. Kemudian kalian akan mengerjakan 2 tugas, yaitu tugas soal uraian yang melalui link, kemudian yang kedua adalah tugas membaca teks berita, laporan mengenai rangkaian informasi yang aktual, dan berdasarkan fakta yang penting, menarik, layak, menggunakan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini seperti kutipan dari seorang narasumber, menggunakan kata kerja langsung. Setelah melihat video berita tadi, coba sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam video tersebut. Silakan, siapa yang mau mencoba? Unsur bagaimana, Bu? Dalam unsur bagaimana itu, Christina Sitorus memenangkan lomba membaca legenda daerah tingkat provinsi dengan mendapat juara 2. Apa dalam video tersebut adalah tetap berprestasi pada saat pandemi? Ya, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Saya akan menambahkan unsur siapa dan di mana. Jadi unsur siapa dalam teks berita itu adalah Christina Sitorus. Kemudian unsur di mananya adalah di Sumatera Utara. Saya, Bu. Video berita tersebut ada unsur mengapa. Mengapa itu menurut saudara? Karena Christina Sitorus memiliki bakat yang bagus dalam bercerita legenda, sehingga dia dapat memenangkan
atau memperoleh juara 2 dan Jadi dalam berita tersebut terdapat 5 unsur ya. Apa ini kejadiannya? Yaitu Christina Sitorus memenangkan lomba membaca legenda dan memenangkan juara 2. Kemudian di Sumatera Utara. Kemudian kapan? Ini menunjukkan pada waktu. Waktu perlombaan ini dilaksanakan pada saat masa pandemi. Kemudian siapa? Siapa ini adalah merujuk pada Christina Sitorus. Kemudian mengapa? Mengapa ini? Karena Christina Sitorus ini memiliki bakat dalam membaca legenda daerah sehingga dia dapat memenangkan juara tingkat provinsi. Bagaimana? Bagaimana ini? Prosesnya adalah Christina Sitorus itu memulai lomba dari tingkat bawah, yaitu mulai dari tingkat kabupaten, kemudian kota, hingga tingkat provinsi. Sehingga dia dapat memenangkan lomba membaca legenda daerah tingkat provinsi dan memenangkan juara 2. Akan melanjutkan pada sesi tugas pertama ya. Ibu akan membagikan link soal uraian. Kalian bisa melihatnya di WA group kita. Kita akan melanjutkan pada tugas kedua. Tugas kedua ini adalah kalian membaca teks berita. Nisma, bagaimana Nisma? Sudah siap? Oknum petugas ngotot ingin makan di tempat saat PSBB. Seorang oknum yang mengaku petugas di Jakarta Selatan viral di media sosial karena memaksa pemilik kedai bakmi untuk melayaninya makan di tempat. Padahal, hal itu telah dilarang selama masa PSBB berlaku. Pembelian makanan hanya diperbolehkan dengan cara take away atau dibungkus. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui bahwa oknum yang ngotot makan di tempat tersebut bernama Bejo Haryanto. Diketahui pula bahwa oknum tersebut ternyata bukan PNS DKI, tapi oknum FKDM. Karena telah melanggar protokol PSBB, oknum tersebut langsung diberi sanksi berupa pemberhentian keanggotaan FKDM. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun Twitter resminya. Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa oknum anggota FKDM bernama Bejo Haryanto ngeyel ingin makan di tempat di masa pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Ia mengaku sebagai petugas yang baru saja menyelesaikan patrolinya. Silahkan teman-teman yang lainnya mengomentari atau memberikan kritik pada Nisma ya, silahkan. Menurut saya, Nisma cukup baik Bu dalam membaca teks berita tadi. Artikulasi sudah tepat dan juga intonasinya pun sudah tepat. Nisma membacanya sudah bagus ya, tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Tetapi Nisma harus lebih belajar lagi tentang jeda. Jadi dalam jeda ini Nisma harus memperhatikan keutuhan makna dalam kalimat tersebut. Seperti ketika Nisma membaca pemilik kedai bakmi, itu harus digabung ya, pemilik kedai bakmi, bukan pemilik kedai bakmi, gitu jadi salah. Baiklah anak-anak, kalian telah mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan sangat baik. Kemudian, Ibu ingin tahu apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Saya Bu, hari ini kita belajar tentang unsur dalam teks berita yaitu adjektif simbol. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. kita juga belajar tentang struktur teks berita Bu. Berarti yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita Bu. Dalam teks berita itu memuat 4 ciri Bu, yaitu faktual, aktual, objektif, dan bahasa baku. Ya, benar anak-anak. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang pengertian teks berita, unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan.
Untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi teks berita ini, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah, yaitu kalian menontonlah program berita di televisi, kemudian sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam program berita tersebut. Bagaimana anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu akan mengirimkan link refleksi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.